Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifullah dari kelas TI 23E dengan NIM 23416226201081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan adalah aspek penting dalam rekayasa manufaktur yang berkaitan dengan bagaimana suatu produk dirancang dan diproses secara efisien, baik dari sisi teknis maupun biaya produksi. Tujuan pertimbangan desain dan ekonomi dalam pemesinan yang pertama yaitu mengoptimalkan biaya pada produksi, yang kedua meminimalkan waktu pemesinan, yang ketiga meningkatkan kualitas pada produk, yang keempat meningkatkan efisiensi energi dan material, yang kelima menyesuaikan desain dengan kapabilitas mesin dan alat potong. Kemudian pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan, ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu machinability sama dengan kemampuan proses, toleransi yaitu toleransi, surface finish yaitu sama dengan kehalusan, permukaan atau ductile sama dengan ulet, hardness sama dengan kekerasan, dan strength sama dengan kekerasan. Kemudian ada beberapa kriteria kemampuan pada proses machinability, yaitu yang pertama umur pahat yang cenderung lebih cepat habis, gaya dan tenaga yang dihasilkan, kehalusan permukaan yang dihasilkan pada pemotongan, kemudian kemudahan pembuangan gram atau chip disposal. Kemudian pengujian kemampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap pemotongan material standar atau steel B112 dengan satuan ukuran performance rating yaitu MR, dan MR lebih besar dari 1 sama akan menghasilkan material mudah dipotong, dan MR lebih kecil dari 1 akan menghasilkan material lebih sulit untuk dipotong. Kemudian ada karakteristik material mempengaruhi kemampuan proses. Yang pertama ada kekerasan atau hardness. Material tinggi yaitu keausan pahat akan lebih cepat dan umur pahat menjadi lebih pendek. Yang kedua ada kekerasan material rendah atau low carbon steel. Material menjadi ulet atau ductile akan menghasilkan permukaan hasil potongan material akan menjadi jelek, dan ada salah satu solusi yaitu cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Ada juga kekuatan atau strength. Material tinggi akan menghasilkan gaya potong, energi, temperatur potong meningkat, akan berpengaruh kepada material sulit dipotong. Kemudian ada beberapa faktor kehalusan permukaan potong. Yang pertama ada faktor geometri. 1. Jenis operasi pemesinan. Yang kedua geometri pahat. Yang ketiga kecepatan makan atau feed pada pemotongan material.
Faktor yang kedua yaitu faktor material kerja. Yang pertama, pengaruh build-up edge yang terbentuk pada ujung pahat. Yang kedua, gram yang bergerak kembali dengan material. Yang ketiga, material yang robek karena sifat material yang ulet. Yang keempat yaitu crack yang terbentuk karena sifat material yang getas. Yang kelima yaitu friksi antara tool flank dengan permukaan baru yang terbentuk. Cara pemberian cairan pendingin pada proses pemesinan. Yang pertama, pemberian cairan pendingin dengan cara dibanjiri cairan pendingin pada benda kerja. Yang kedua, cairan pendingin disemprotkan langsung ke daerah pemotongan atau pertemuan antara pahat dan benda kerja yang terpotong. Yang ketiga, cairan pendingin dikabutkan dengan menggunakan semprotan udara dan kabutnya langsung diarahkan ke daerah pemotongan. Lalu, cairan pendingin pada proses pemesinan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi kedua. Yang pertama, fungsi utama dari cairan pendingin pada proses pemesinan adalah mendinginkan benda kerja, khususnya pada kecepatan potong yang tinggi, dan kemudian melumasi proses pemotongan, khususnya pada kecepatan potong yang rendah, kemudian membuang bram dari daerah pemotongan. Kemudian ada fungsi yang kedua dari cairan pendingin pada proses pemesinan adalah melindungi permukaan yang disayat dari korosi dan memudahkan pengambilan benda kerja karena bagian yang panas telah didinginkan. Pengaruh proses pemesinan menggunakan cairan pendingin yaitu: yang ke-1, memperpanjang umur pahat. Yang kedua, mengurangi deformasi benda kerja karena panas. Yang ketiga, permukaan benda kerja menjadi lebih baik atau halus pada beberapa penerapannya. Yang keempat, mengurangi penanganan bram. Kemudian ada perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Yang pertama yaitu konsentrasi dari emulsi solub oil atau menggunakan refraktometer. Yang kedua, pH dengan pH meter. Yang ketiga, kuantitas dari minyak yang tercampur atau kebocoran minyak hidrolik ke dalam sistem cairan pendingin. Yang terakhir yaitu kuantitas dari partikel atau kotoran pada cairan pendingin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.